Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ketika hatimu sulit untuk mengampuni, yang terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pujian yang berkata demikian, "Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih." Pujian ini menyatakan bahwa mengampuni itu sulit untuk dilakukan, tapi harus tetap dilaksanakan. Mengampuni adalah sebuah kata yang mudah sekali terucap, baik oleh orang lain maupun oleh kita sendiri. Tetapi apakah mengampuni ini mudah untuk dilakukan? Tentu saja tidak. Kita bisa saja berkata, "Saya mengampuni dia," karena kesalahan yang dia lakukan tidak sampai menyakiti hati kita. Lalu, bagaimana dengan kesalahan yang sampai menyakiti hati kita? Apakah kita mampu untuk mengampuni? Tentu itu sangat sulit. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dan apa yang diajarkan Yesus tentang mengampuni. Perikop ini dibuka dengan pertanyaan Petrus mengenai berapa kali ia harus mengampuni. Karena Petrus beranggapan bahwa mengampuni itu memiliki batasan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang berbeda, yaitu sebaliknya.
Yesus menjelaskan bahwa mengampuni itu tidak ada batasannya. Yesus bermaksud agar kita tidak membalas dendam ketika kita mencapai batasan dalam mengampuni. Karena dalam Roma 12 ayat 19 sendiri berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Jadi, kita tidak diizinkan untuk membalas dendam ataupun menyimpan dendam dalam hati kita. Karena hak pembalasan, hak penghakiman itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Untuk mempertegas jawaban Yesus, Yesus sendiri memberikan perumpamaan di mana ada dua orang hamba yang sama-sama memiliki hutang. Yang satu berhutang kepada tuannya sebesar 10.000 talenta, dan yang lain berhutang kepada hamba tersebut sebesar 100 dinar. Pada zaman itu 1 dinar ini adalah upah 1 hari bekerja. Sedangkan 1 talenta adalah pecahan mata uang yang paling besar. Dan untuk mendapatkan 1 talenta, ia harus bekerja selama 20 tahun. Nah, jika dirupiahkan, 1 dinar ini setara dengan 4 juta. Sedangkan 1 talenta adalah 4 triliun. Bukankah itu suatu perbedaan yang sangat besar? Tetapi hamba yang berhutang 10.000 talenta ini mendapatkan belas kasihan dari dari tuannya. Sehingga ia dihapuskan hutangnya. Namun apa yang diperbuat oleh hamba yang mendapatkan belas kasihan ini kepada kawannya yang telah berhutang kepadanya? Ia tidak melakukan apa yang ia dapatkan, melainkan ia memenjarakan kawannya sampai dilunaskan hutangnya. Dari perumpamaan tersebut kita bisa mengetahui bahwa kita sendiri pun memiliki hutang. Kita memiliki dosa, kita memiliki kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Tuhan mau mengampuni kita. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita akan menjadi seperti hamba yang jahat itu? Ataukah kita sebaliknya, yang mau mengampuni, mau menghapuskan hutang kawan kita? Tidak mudah memang untuk mengampuni, apalagi melupakan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita yang sangat menyakitkan. Sama halnya seperti paku yang tertancap pada kayu, ketika paku tersebut dicabut, ia akan meninggalkan bekas. Demikian dengan hati kita, walaupun sakit dan rasa sakit itu sudah berlalu lama, tapi tetap membekas di hati kita. Luka hati tidak akan bisa dilupakan, tetapi juga jangan diingat-ingat. Karena ketika kita mengingat-ingatnya, itu akan menambahkan luka di hati kita. Namun jika teringat, itu hal yang wajar. Karena luka hati tidak bisa dilupakan. Ada seorang motivator yang bernama Mary Riana. Ia berkata, ketika kita sudah memaafkan, tetapi orang tersebut tidak berubah, tidak apa-apa. Lakukan yang menjadi bagianmu. Sisanya biar Tuhan yang bekerja. Memang tidak mudah untuk memaafkan, apalagi kesalahan yang dilakukan sungguh sangat menyakitkan. Walaupun susah dan tidak mudah,
kita layak mencoba. Ketika kamu sulit memaafkan, ingatlah bahwa kamu pernah dimaafkan. Jadi, marilah kita semua belajar bersama-sama untuk mengampuni. Dengan mengampuni, kita mendapatkan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman hari ini dapat mengingatkan kita bahwa kita juga pernah diampuni, kita juga pernah menyakiti orang lain. Dan kita juga pernah menerima pengampunan dari orang lain maupun dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami juga telah diampuni oleh Engkau, sehingga kami juga harus mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.